Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini pembahasan kita memasuki materi penyelenggaraan jenazah atau pengurusan mayit. Perlu kita ketahui bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ingat ya, kata-kata di sini adalah za'iqah. Za'iqah itu artinya merasakan atau mencicipi. Jadi kalau seseorang mencicipi itu tidak akan selamanya. Kenapa? Karena 7 langkah ketika mayit yang sudah dikuburkan ini ditinggalkan oleh pengiring jenazah, maka mayit dihidupkan lagi, cuma sudah berada di alam yang lain, yaitu alam barzah atau alam kubur. Jadi hanya sementara saja ya kematian ini, ya, untuk berikutnya adalah dibangkitkan lagi atau dihidupkan lagi pada alam yang lain. Maka kewajiban untuk mengurusi jenazah yang meninggal ini kewajibannya, hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi arti dari fardu kifayah ini artinya kurang lebih adalah kewajiban kolektif, artinya wajib bagi seluruh umat Islam, tetapi kalau sudah ada yang menanganinya 1 orang atau 2 orang, maka gugurlah kewajiban dari semua umat Islam. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah memberikan ganjaran pahala yang sangat besar bagi orang yang mau mengurusi mayit ini. Cuma dengan syarat dan ketentuan jangan sampai membicarakan aib ya yang terjadi pada diri si mayit. Jadi kalau membicarakan aibnya maka batal pahalanya ya. Nah, ini. Jadi memang besar ya godaannya. Jadi kembali lagi bahwa manusia ini pasti akan mati ya, al-mautu babun, bahwa kematian ini adalah pintu. Ya, wan nasu yadkhuluna, dan semua manusia akan memasukinya. Yang pertama kali hilang dari seorang manusia itu yang pertama adalah namanya. Jadi namanya berubah menjadi mayit. Ketika dipanggil bukan namanya tapi mana mayitnya? Ya, mana mayitnya. Nah, kewajiban kita yang masih hidup terhadap jenazah atau yang meninggal ada 4. 1, memandikan, 2, mengkafani, 3, menyolatkan, 4, menguburkan. Ya, nanti ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Ya, walaupun dalam kata susunannya 1 memandikan, 2 mengkafani, tapi dalam pelaksanaannya kita harus mempersiapkan kain kafan terlebih dahulu. Jadi setelah kain kafan disiapkan, kemudian baru mayit siap untuk dimandikan. Ya, jadi selesai dimandikan, kain kafan ini sudah siap, tersedia. Ya. Kemudian setelah itu, kemudian mayit disolatkan, ya, selesai disolatkan baru dikuburkan. Ya, nanti ada pengecualiannya diantaranya adalah mayit-mayit yang mati syahid, ya, berjuang di jalan Allah, maka ini tidak perlu dimandikan dan tidak perlu dikafani, ya, langsung disolatkan dan dimakamkan dengan pakaian, ya, ketika dia meninggal syahid, ya, mati syahid, ya, dengan pakai pakaian yang berlumuran dengan darahnya, dan darahnya juga jangan dibasuh, ya, tidak usah dibersihkan. Jadi dengan darahnya dikuburkan. Ini akan menjadi saksi di yaumil akhir. Nah, selesai itu kemudian mayit dikuburkan, ya. Nah, selesai dikuburkan, kemudian 7 langkah yang pengantar jenazah ini pulang, maka mayit dibangkitkan lagi, cuma sudah berbeda alam. Bukan alam dunia lagi, tapi sudah alam kubur atau alam barzah. Mudah-mudahan kematian kita adalah kematian yang husnul khotimah, ya. Kemudian setelah dikuburkan, kita sunnah juga melakukan yang namanya ziarah kubur, ya. Kita sunnah melakukan yang namanya ziarah kubur. Berapa kali
Ya, ini tidak ada batasan waktu ya, tidak ada batasan waktu. Ya minimal ya 1 tahun 2 kali. Ya, Idul Fitri dengan Idul Adha. Syukur-syukur bisa lebih sering. Tujuannya adalah untuk mengingat kematian yang akan terjadi pada diri kita dan juga apa uh, untuk mendoakan si mayit ya, untuk mendoakan si mayit. Baik, itu saja uh, pembukaan dari Bapak mengenai penyelenggaraan jenazah. Kemudian tata tertib dan tata caranya insya Allah kita akan lihat pada video-video berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.